Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, item ini ternyata sekuat itu. Chu Feng menjadi sangat ingin tahu, dan mulai mengamati dengan cermat item emas kecil setelah mendengar bagaimana Mystic Cave Science menggambarkannya. Semakin dia mengamatinya, maka dia bisa semakin merasakan betapa menakjubkannya item emas kecil itu. Benda ini hanya menyerupai tubuh yang hidup, dan di dalamnya juga ada sejumlah kekuatan bela diri yang tak terbatas. Itu adalah kekuatan bela diri tingkat Utmost Exalted. Tentu saja, kami telah menghabiskan banyak energi untuk mendapatkan item ini. Itu luar biasa, bahkan mungkin melampaui imajinasimu. Setelah mengaktifkannya, kamu bisa mendapatkan kekuatan peringkat 4 Utmost Exalted untuk sementara. Lebih jauh lagi, menurut pengetahuan kita, Sekte All Heaven Sect dan para ahli terkuat dari bintang-bintang lainnya hanya peringkat 4 Utmost Exalted. Jadi selama kamu mengaktifkan item ini, kamu benar-benar bisa bertarung melawan Sekte All Heaven dan yang lainnya. Aku sama sekali tidak membualkan, kata tetua suci Mystic Cave. Aku dapat mengatakan bahwa item ini sangat kuat, kata Chu Feng. Meskipun sangat kuat, itu juga agak berbahaya, kata yang lain dari Mystic Cave Science. Apanya yang berbahaya tentang itu? Tanya Chu Feng. Ini identik dengan obat terlarang, dan akan meninggalkan beban yang sangat besar pada si pengguna. Bahkan jika pengguna adalah exalted, mereka masih akan mengalami serangan balik yang sangat besar. Serangan balasannya bahkan bisa berakibat fatal. Karena itulah, mari kita berharap bahwa kita tidak akan berakhir menggunakan benda ini, kata yang sulung dari para Mystic Cave Science. Jika itu masalahnya, maka yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Chu Feng tersenyum setelah mendengar penjelasan Mystic Cave Science. Tentu saja, dia tidak berharap bagi para orang suci gua mistik untuk mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Saudara Asura, kamu bisa tenang. Meskipun teknik roh dunia kita lebih rendah dari milikmu, tapi kami memiliki banyak harta. Dengan dukungan dari banyak harta kita, formasi yang telah kita buat di luar Sekte All Heaven sangat kuat. Pembinaan formasi kami pasti dapat membawamu keluar dengan aman. Jadi sama sekali tidak perlu bagi kita untuk menggunakan benda ini, ucap yang tetua dari Mystic Cave Science menjamin. Kemudian, para Mystic Cave Science mulai menempatkan jejak pada tubuh Chu Feng. Karena orang suci gua mistik telah membuat persiapan sebelumnya, maka tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menanamkan tubuh Chu Feng. Setelah jejak ditempatkan, Chu Feng mengobrol dengan orang suci gua mistik tentang operasi mereka. Melalui percakapan mereka, Chu Feng belajar lebih banyak informasi. Dia mengetahui bahwa kekuatan penguasa 5 bintang lainnya telah tiba di alam atas All Heaven. Mereka masing-masing adalah Miao Heavenly Clan, Paviliun Abadi Naga Phoenix, 9 bintang Gunung Surgawi, Sekte Pedang Petir Angin, dan Akademi Inferno. Kelima kekuatan ini sangat mementingkan harta itu. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengirim berbagai ahli dan generasi muda mereka yang lebih tinggi, tetapi bahkan para pemimpin mereka, serta keberadaan setingkat kepala sekte mereka juga telah tiba. Dengan kata lain, Chu Feng tidak hanya akan menghadapi Sekte All Heaven. Dia juga perlu menghadapi 5 raksasa lainnya pada tingkat yang sama dengan Sekte All Heaven. Chu Feng juga belajar sedikit tentang orang-orang dari generasi muda dari Mystic Cave Science, dan mereka bukan orang-orang yang perlu dia takuti sedikit pun. Meskipun orang-orang dari generasi muda semuanya adalah yang terkuat dari masing-masing bintang, tapi masih ada perbedaan besar antara mereka dan Chu Feng. Mengabaikan faktanya bahwa Chu Feng akan menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda naga, dan hanya dalam hal kultivasi, ada perbedaan besar antara dia dan generasi muda. Dengan demikian, itu hanya akan menjadi tugas yang mudah baginya untuk merawat mereka. Brother Asura, karena itu akan menjadi beberapa hari lagi sebelum acara akbar itu dimulai, mengapa kita tidak mencari kesenangan? Ke-11 Gua Suci Mistik mengatakan setelah pencetakan selesai. Menyenangkan macam apa? Tanya Chu Feng. 5 kekuatan besar semuanya telah tiba di Sekte All Heaven dan sangat gelisah, dan mereka tidak bisa tinggal di dalam sekte. Karena itulah, orang-orang dari 5 kekuatan besar dapat dilihat baik di dalam maupun di luar Sekte All Heaven. Kita bisa menyamarkan diri kita sendiri, dan menggertak yang lemah di antara mereka.
Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa menemukan harta karun pada mereka. Lagi pula, mereka adalah orang-orang dari 5 kekuatan besar, kata ke-11 orang suci gua mistik. Harta yang mereka miliki itu tidak mungkin dibandingkan dengan harta yang kalian semua miliki, kata Chu Feng. Brother Asura, aku tahu kamu bukan seseorang yang tahu bagaimana menikmati hidup. Seperti kata pepatah, meskipun lalat itu kecil, mereka masih merupakan daging yang bisa dimakan, maka hal-hal seperti kekayaan itu harus dikumpulkan sedikit demi sedikit. Benar-benar, begitulah adanya, kata para mistik Cave Science berturut-turut. Kalian semua bisa pergi dulu, aku tidak akan datang, dan aku akan memasuki pelatihan tertutup, kata Chu Feng. Kamu akan mengikuti pelatihan tertutup, bukankah kamu terlalu pekerja keras? Kamu bahkan benar-benar tidak mau membiarkan waktu yang singkat berlalu begitu saja. The Mystic Cave Science merasa sangat terkejut. Tetapi pada saat yang sama, mereka tidak mau menyerah. Dengan demikian, mereka mulai terus membujuk Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Bagi para Mystic Cave Science, apa yang akan mereka lakukan benar-benar lucu. Dengan demikian, mereka ingin Chu Feng menikmati kesenangan bersama mereka. Namun sikap Chu Feng tetap sangat teguh. Cukup, jangan ganggu latihan saudara Asura. Kalian semua pergi dan bersenang-senanglah, tapi ingat, jangan biarkan dirimu terungsep, kata tetua suci Mystic Cave. Kakak, apakah kamu tidak ikut dengan kami? Tanya yang kedua dari Mystic Cave Science. Dasar bodoh. Tidakkah kamu mendengar saudara Asura mengatakan bahwa dia perlu mengikuti pelatihan tertutup? Karena saudara Asura akan memasuki pelatihan tertutup, aku secara alami harus tetap menjaganya. Kalau tidak, jika semacam kecelakaan akan terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu tidak ingat, kita berada di wilayah Sekte All Surga di sini, kata yang tertua dari Gua Suci Mistik. Benar juga, kita hampir lupa. Kalau begitu, aku juga tidak akan pergi, aku juga akan tinggal di sini untuk menjaga saudara Asura. Aku juga akan tinggal untuk menjaga saudara Asura. Aku juga tidak akan pergi. Aku juga tidak. Mendengar apa yang dikatakan si sulung, orang suci gua mistik sebenarnya secara seragam memutuskan untuk tinggal dan menjaga Chu Feng. Chu Feng secara alami tidak setuju dengan keputusan mereka. Meskipun dia setia kepada teman-temannya, tapi dia tidak suka menyebabkan masalah bagi orang lain. Karena itulah, dia ingin para mistik Cave Science melanjutkan dengan apa yang mereka ingin lakukan. Dia merasa bahwa mereka tidak perlu tinggal untuk menjaganya. Namun, orang suci gua mistik bahkan lebih keras kepala daripada Chu Feng. Setelah mereka membuat keputusan, mereka menolak untuk berubah. Dengan begini, Chu Feng tidak punya pilihan selain membiarkan mereka tetap tinggal. Dalam perjalanan ke sana, dia telah menggunakan harta untuk mempercepat perjalanannya dalam formasi teleportasi era kuno. Jadi dia tidak perlu menghabiskan energinya. Karena itulah, Chu Feng telah menggunakan roh mata air untuk berlatih saat dia bepergian dalam formasi teleportasi era kuno. Dia telah membuat kemajuan yang layak dari pelatihan itu. Alasan mengapa dia memutuskan untuk berlatih adalah, itu karena dia ingin membuat terobosan ke spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Tidak ingin mengganggu Chu Feng, Mystic Cave Science meninggalkan ruangan. Mereka pergi ke tempat lain untuk diam-diam menjaganya. Selain itu, Chu Feng tidak segera memulai pelatihannya setelah mereka pergi. Alasan untuk itu adalah, karena ada sesuatu yang masih membingungkannya. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sebelum mengikuti pelatihan tertutup. Dengan demikian, Chu Feng memasuki ruang roh dunianya. Dua keindahan luar biasa sedang berlatih di dalam ruang roh dunianya. Setiap kali Chu Feng memasuki ruang roh dunianya, ia akan dipenuhi dengan emosi. Setiap kali dia melihat si ratu yang sedang menjalani pelatihan, hati Chu Feng akan bergetar. Sudah lama sekali sejak si ratu memejamkan mata dan memulai pelatihannya. Ketika si ratu memulai pelatihannya, Chu Feng hanya seorang dewa surgawi. Pada saat itu, Chu Feng masih bertarung melawan orang-orang dari generasi muda. Pada saat itu, Ling Hu Hongfei masih berdiri tinggi di atas, dan dia mirip dengan legenda. Saat itu, Ling Hu Hongfei adalah keberadaan yang Chu Feng sendiri tidak mungkin bisa lawan. Namun tidak hanya Chu Feng sekarang melompat keluar dari batas-batas ranah surgawi abadi, tetapi ia juga melompat keluar dari ranah marsial abadi, dan sekarang kultivasinya hampir mencapai puncak exalted.
Bahkan Chu Feng segera menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda naga, dan mendapatkan kekuatan untuk bersaing melawan Utmost Exalted. Bahkan orang legendaris dari generasi muda yang namanya mengguncang seluruh leluhur martial Starfield, yaitu Ling Hu Hongfei, ia telah dibunuh oleh Chu Feng. Jika Chu Feng dapat dengan lancar menerobos ke spiritualis dunia jubah suci tanda naga, maka dia dapat mengambil bahkan keberadaan puncak dari ancestral martial Starfield. Adapun orang-orang dari generasi muda, tidak ada yang mampu bersaing dengannya. Transformasi semacam ini sama sekali tidak kecil. Jika menilai dari waktu yang tepat, itu belum terlalu lama. Namun, Chu Feng telah membuat kemajuan pesat. Meskipun si ratu telah mendapatkan Asura Godstone yang legendaris, tapi dia sudah berlatih begitu lama. Chu Feng tidak tahu apakah panennya dari pelatihan, itu akan sebanding dengan jumlah waktu yang dia habiskan untuk pelatihan atau tidak. Karena itulah, Chu Feng ingin membantu si ratunya. Kebetulan juga sumber daya kultivasi yang telah ditangkap Chu Feng di Gunung Ivory Valley beberapa hari sebelumnya, itu akan sangat membantu bagi roh dunia. Karena itulah, Chu Feng ingin memberikan sumber daya kultivasi kepada si ratu untuk digunakan. Pada saat itu, Chu Feng telah mengambil sumber daya kultivasi. Aku harap aku bisa berhasil kali ini. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai menggunakan teknik roh dunianya untuk membungkus si ratu dengan sumber daya kultivasi. Chu Feng mulai perlahan-lahan mendorong sumber daya kultivasinya menuju si ratu. Segera, teknik roh dunia Chu Feng mulai berubah. Dia menyebabkan sumber daya kultivasi perlahan-lahan berpisah, dan berubah menjadi gas yang mulai berasimilasi dengan tubuh si ratu. Apa yang ingin dilakukan Chu Feng sangatlah sederhana. Sumber daya kultivasi tidak hanya sangat efektif bagi para roh dunia, tetapi juga sepenuhnya tenang dan tidak mengamuk sedikit pun. Jadi itu sama sekali tidak perlu memahaminya, dan seseorang bisa langsung menyatu dengannya. Jika fusinya lengkap dan sukses, seseorang akan dapat meningkatkan kultivasi mereka. Satu-satunya hal yang diperlukan adalah waktu untuk mendapatkan fusi. Bas-bas. Tiba-tiba saja sumber daya kultivasi yang sudah berasimilasi ke tubuh si ratu mulai bergetar. Kemudian, semua sumber daya kultivasi yang sudah berasimilasi mengalir keluar dari si ratu. Meskipun si ratu benar-benar tidak terpengaruh oleh proses tersebut sedemikian rupa, tapi dia masih dalam posisi yang sama. Dampak besarnya tidak hanya mendorong semua sumber daya kultivasi, tetapi juga memaksa Chu Feng mundur beberapa langkah. Sumber daya kultivasi yang telah Chu Feng ubah menjadi gas, itu sekali lagi kembali ke penampilan semula. Ini terjadi lagi. Apakah ada yang salah dengan sumber daya kultivasi ini? Pikir Chu Feng sambil mengerutkan keningnya. Hal yang membingungkan Chu Feng adalah ini. Setelah menangkap sumber daya kultivasi, Chu Feng ingin menggunakannya pada si ratu. Sebenarnya, itulah tepatnya yang dia lakukan. Selanjutnya, dia sudah mencobanya beberapa kali. Namun hasil dari setiap upayanya selalu seperti itu. Meskipun sumber daya kultivasi sangat tenang dan terkandung, tapi itu tidak dapat digunakan pada si ratu. Itu akan selalu ditolak. Hampir setiap hari, Chu Feng telah mengubah formasinya, dan mencoba yang terbaik untuk memiliki sumber daya kultivasi memasuki si ratu dalam kondisi sempurna. Kali ini, Chu Feng praktis telah mencapai puncak dan dalam kondisi sempurna. Namun bahkan dengan ini yang terjadi, ia masih tetap gagal. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah lain. Si ratu bukan satu-satunya kecantikan luar biasa di ruang roh dunia. Tapi masih ada keindahan luar biasa lainnya, yaitu Yusa. Meskipun kecantikan Yusa lebih rendah dari kecantikan si ratu, tapi dia memiliki sifat khasnya sendiri. Tentu saja, Chu Feng tidak menoleh ke Yusa karena kecantikannya, tapi sebaliknya, itu karena sumber daya kultivasi. Chu Feng sekali lagi mengendalikan sumber daya kultivasi dengan kekuatan rohnya. Hanya saja untuk kali ini, Chu Feng mendorong sumber daya kultivasi ke arah Yusa setelah mengubahnya menjadi gas. Chu Feng ingin menentukan apakah itu adalah sumber daya kultivasi yang memiliki masalah, ataukah si ratu yang menentangnya. Jika itu adalah sumber daya kultivasi yang memiliki masalah, Chu Feng akan memikirkan cara lain untuk berasimilasi dengan si ratu, tapi jika sumber daya kultivasi dapat berasimilasi dengan lancar dengan Yusa, maka itu berarti bahwa si ratu adalah yang menolaknya. Jika itu yang terjadi, Chu Feng merasa bahwa dia mungkin juga akan memberikannya kepada Yusa. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah,
Tidak hanya sumber daya kultivasi berasimilasi dengan lancar dengan Yusa, tetapi kecepatan asimilasinya juga sangat cepat hingga membuat Chu Feng terdiam. Ketika Chu Feng berusaha untuk mengasimilasi sumber daya kultivasi ke dalam tubuh si ratu, ia harus mendorong sumber daya kultivasi itu ke dalam dirinya menggunakan teknik roh dunianya. Namun setelah sumber daya kultivasi mendekati Yusa, sumber daya itu langsung diserap ke dalam tubuhnya. Satu menentang sumber daya kultivasi, sedangkan yang lain haus akan hal itu. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Sebenarnya ini benar-benar si ratu yang menentangnya. Ratuku, tepatnya apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu tidak menginginkan hal yang begitu baik? Pikir Chu Feng. Setelah sumber daya kultivasi benar-benar menyatu dengan Yusa, Chu Feng berpaling ke si ratu dengan tatapan rumit di matanya. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada si ratu, tapi dia tidak dapat mencegah dirinya dari kekhawatiran karena dia terlalu peduli padanya. Apa yang membawa Chu Feng rasa ketidakberdayaan terbesar adalah, bahwa ia tidak dapat melakukan apapun, karena dia juga tidak bisa membangunkan si ratu, jadi dia hanya bisa menunggu dia bangun sendiri. Dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam. Mari berharap Yusa bisa mendapatkan manfaat dengan baik dari sumber daya kultivasi ini. Gumam Chu Feng sambil menatap Yusa. Meskipun hubungannya dengan Yusa tidak sedalam hubungannya dengan Air Ratu, tapi Chu Feng sebenarnya memiliki kesan yang sangat baik tentang Yusa. Yusa juga seseorang yang bersedia dilindungi oleh Chu Feng dengan hidupnya. Meskipun Chu Feng pasti akan mengesampingkan hal-hal terbaik untuk Su Ratu, dan meskipun ia mengakui bahwa ia sangat memihak si Ratu, tapi ia masih berharap bahwa Yusa dapat menjadi lebih kuat. Kemudian, Chu Feng mengembalikan kesadarannya ke tubuhnya. Dengan begitu, ia mulai melepaskan Spirit Spring Water. Chu Feng menggunakan Spirit Spring Water untuk meningkatkan kekuatan rohnya. Kemudian dia mulai memahami permata yang dia dapatkan dari makam kaisar pembunuh monster besar, dan mampu meningkatkan teknik roh dunianya. Chu Feng telah menggunakan Spirit Spring Water untuk membantu pemahamannya beberapa kali. Dan sekarang, dia telah mencapai titik kritis. Dengan demikian, semuanya berjalan seperti yang diharapkan, dan Chu Feng berhasil sepenuhnya memahami misteri permata. Dengan begitu, dia berhasil meningkatkan kekuatan rohnya ke tingkat yang sama sekali berbeda. Kekuatan rohnya sangat mirip dengan kekuatan bela diri, dan kekuatan roh seseorang juga menentukan kekuatan kultivasi seseorang. Ketika kekuatan roh Chu Feng mencapai tingkat tertentu, dia dapat terhubung dengan kekuatan roh yang bahkan lebih kuat. Pada saat itu, kekuatan roh yang mampu dihubungkan dengan Chu Feng telah mencapai Dragon Mark. Chu Feng telah menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Setelah menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda naga, Chu Feng sekarang bisa melawan para ahli di tingkat Utmost Exalted dengan kekuatan rohnya saja. Apa itu? Ketika Chu Feng dikaitkan dengan kekuatan roh tingkat naga, ia merasakan keberadaan khusus. Keberadaan khusus ini tersembunyi jauh di dalam kekuatan rohnya. Itu tampak seperti naga, tetapi bukan naga. Meskipun hanya memiliki bentuk kasar, tapu itu tampak sangat sakral. Lebih jauh lagi, itu berisi kekuatan yang menakjubkan di dalamnya. Menjadi samar-samar terlihat, sepertinya itu bisa menghilang kapan saja, hal itu membuatnya tampak lebih misterius dan menggoda untuk Chu Feng. Dalam perjalanan Chu Feng sebagai spiritualis dunia, ia telah melakukan perjalanan melalui jubah putih, jubah abu-abu, jubah biru, jubah ungu, jubah emas, jubah kerajaan, jubah abadi, jubah agung, dan sekarang jubah-jubah suci tanda naga. Dapat dikatakan bahwa Chu Feng telah memperoleh prestasi yang tidak bisa dicapai banyak orang sepanjang hidup mereka. Chu Feng juga memiliki pemahaman unik tentang teknik roh dunia, dan dia percaya bahwa pengetahuannya tentang teknik roh dunia sangat menyeluruh. Namun ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Karena itulah, dia benar-benar ingin tahu persis apa benda yang tiba-tiba muncul itu. Dengan demikian, Chu Feng menggunakan kekuatan rohnya untuk terhubung dengannya. Dia ingin sepenuhnya menganalisis apa sebenarnya hal misterius ini dengan kekuatan rohnya. Menjerit. Namun tepat setelah kekuatan roh Chu Feng bersentuhan dengan itu, kekuatan rohnya segera tersebar, dan dia sendiri merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Rara nyeri memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia mulai menjerit tak terkendali. Pada saat itu, kesadaran Chu Feng tidak hanya dikirim kembali ke tubuhnya, tetapi dia merasa bahwa kepalanya dan seluruh tubuhnya mati rasa, hal itu membuatnya jatuh tak berdaya.
Chu Feng muncul seperti seseorang yang baru saja bangun dari penyakit serius. Kepalanya tidak hanya kacau, tetapi tubuh dan inderanya juga sangat membosankan. Ketika Chu Feng sadar kembali, rasa takut memenuhi matanya. Apa itu tadi? Dia berteriak dengan tak terkendali. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.